Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya. Mbok busungan dan sana, sampah atau rotok tumatan rumah etam memang dah dapat dipisahkan dengan hidup etam sebagai manusia, tapi yang disayangkan benih tu etam rancak buangnya sembarangan maha. Kelakuan etam tegak tu molah munculnya masalah lingkungan di sekitar etam. Nah, melihat keadaan tegak tu sampah ada di mana-mana, molah Bu Yati jadi berpikir makai sampah ni jadi bahan kerajinan hiasan diorama. Tegak apa cara Bu Yati molah kerajinan hiasan diorama tu? Ayo kita lihat hasil liputannya nih. Mbok busungan dan sana, sampah atau rotok di rumah etam memang jadi masalah tumatan dulu sampai ke wayah nih. Karena sampah rumah tangga nih makin hari makin bertambah banyak juga. Lebih-lebih sida masyarakat terbiasa buangnya sembarangan. Maka keadaan tegak tuh jadi berbahaya sekan lingkungan odah etam berdiam. Sampah atau rotok yang bertompok-tompok di keruan atau berhamburan di mana-mana jadi molah masalahnya. Jadi penyebab banjir, baunya molah etam sakit bernafas, jadi odah berkembangnya bibit penyakit ngan banyak hak bermunculan masalah lainnya. Melihat keadaan tegak nih, molah seorang ibu rumah tangga Bu Yati jadi berpikir, tegak apa gunakan sampah-sampah tu biar endik terbuang percuma maha. Maka sida terpikir makai segala botol bekas, surat kabar bekas, ngan cucuk sate bekas jadi bahan molah kerajinan tangan. Inspirasinya membuat diorama ini saya lebih melihat ke sekitar rumah saya. Kebetulan kayak anak-anak dan segala macam, kebanyakan mereka kalau misalkan minum minuman botol-botol kayak tusuk-tusuk sate segala macam itu dibuang sembarangan. Disitulah ide saya muncul, gimana nih supaya anak-anak tadi berubah jadi kreatif seperti ya membuat diorama ini. Jadi saya mempelajarinya ngelihat dari YouTube segala macam, Google, dan akhirnya saya terus pelajari dan akhirnya saya bisa membuat yang seperti ini dan berbahan limbah semua. Tumatan tahun 2017, Ibu Yati dah mulai molah kerajinan tangan model diorama berbahan sampah. Kenapa sida milih ndak molah diorama? Harapannya biar kekanaan muda tertarik hatinya ndak peduli dengan sampah. Nah, kalau untuk diorama ini saya buat karena kayak anak-anak kan mereka suka yang unik-unik. Kayak rumah-rumah kurcaci, terus kayak tempat pensil, dan lebih unik-unik seperti kayak ada jamur, seperti itu sih, kayak ada air-airnya, ada taman-taman kecil, seperti itu. Jadi kalau untuk pemasaran dan penjualan kayaknya lebih cocok seperti itu. Molah kerajinan diorama tumatan sampah nih bunyi Bu Yati yang umur sida dah 27 tahun ndiknya sakit. Gampang mahal. Lebih-lebih bahannya banyak di sekitaran etam. Molahnya jua ndik lawas. Paling makan waktu sejam atau 2 jaman mahal dah pupus. Bu Yati ini jua rancak membawai kekanaan di kampung sida, sekan ngumpulkan sampah ngan ngajari sida kekanaan tu molah kerajinan diorama di rumahnya di kampung Muang. Bunyi Bu Yati lagi, ndi ada yang ndi mungkin. Amun etam ndak berusaha pasti bisa. Tegak Bu Yati nih, sida cuma lulusan SD maha,
Tapi Sida berisi kepintaran molah kerajinan memanfaatkan sampah. Malah Sida nih jadi contoh banyak orang. Sida rancak diundang ngajari kekanaan sekolah ngan mahasiswa cara molah kerajinan diorama. Sekarang kenalkan ke orang banyak, Bu Yati makai media sosial. Sida berjualan hasil kerajinan dioramanya tuh tumatan harga Rp15.000 sampai harga Rp60.000. Bu Yati juga merasakan pitis hasil berjualan kerajinan tangan nih jadi membantu beneh ekonomi Sida sekeluarga. Kalau untuk diorama sendiri, kalau keuntungannya untuk membantu keuangan itu sudah cukup untuk kita. Misalkan kayak satu diorama harganya dari 15 ke 60 ribu. Terkadang mereka kalau misalkan dari ada yang sekolah itu biasanya ada pemesanan sekitar 10 pieces, ada sampai 20 pieces. Jadi kita buat bertahap seperti itu. Sebuting harapan Bu Yati, kerajinan diorama tumatan sampah nih kawa nyadarkan masyarakat biar ndak peduli ngan sampah, ngan endi buang sampah sembarangan lagi. Lalu Sida ndak mulai berpikir memanfaatkan sampah itu jadi barang yang berguna.